Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Febri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jackson Novandi dengan NPM 2351051 dari kelas 3 IHMA yang menempuh mata kuliah Hukum Acara Perdata. Sesuai dengan arahan ujian akhir semester pada mata kuliah ini, yaitu membuat video singkat mengenai proses pendaftaran satu perkara mengenai permohonan atau gugatan. Jadi, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat mengenai kedua tema tersebut. Jadi, saya akan jelaskan mengenai apa itu gugatan. Gugatan ini adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke pengadilan negeri atau mahkamah syariah yang membuat tuntutan hak yang di dalamnya itu mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Jadi gugatan ini dapat diajukan dengan dua cara, yaitu dengan tertulis yang sesuai pada pasal 118 dan pasal 142 dan juga secara lisan dengan pasal 120 dan pasal 144. Nah, gugatan lisan ini dapat diajukan ke ketua pengadilan dengan kondisi bagi seseorang yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Namun untuk sekarang, hal ini tidak sering terjadi karena sudah kelihatan kita ini sudah memiliki banyak advokat dan pengacara yang bisa membaca menulis sehingga pengajuan gugatan secara lisan ini sudah jarang sekali dilakukan. Jadi dalam asas gugatan ini dalam hukum acara perdata adalah asas yang memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan suatu gugatan. Asas ini juga mengatur bahwa hakim harus menunggu diajukannya gugatan dan tidak boleh aktif mencari perkara. Jadi gugatan ini tuh harus diajukan terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan ke proses persidangan. Tidak boleh kita langsung mencari gugatan dan langsung dijadikan persidangan. Kemudian ada syarat-syarat dari persidangan. Yang pertama itu bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup untuk memberikan gambaran tentang kejadian material yang menjadi dasar tuntunan. Jadi dalam gugatan itu, dasar tuntunan yang diberikannya itu harus sesuai dengan apa yang kita tuntut itu. Jadi tidak boleh di luar dari apa yang kita tuntut. Kemudian yang kedua, apa yang dituntut itu harus disebut dengan jelas. Jadi semisalnya ini ada suatu kasus mengenai sengketa hak waris atau sengketa hak tanah. Jadi apa yang dipermasalahkan itu harus ditulis secara jelas. Misalnya hak atas tanah itu kita harus menulis jelas dengan luas tanahnya, lebar tanahnya, ataupun hak ahli warisnya, pemilik-pemilik sebelumnya siapa, itu semua harus diterterakan dengan jelas agar tidak ada kesalahpahaman dalam persidangan. Kemudian yang ketiga, ada pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap. Jadi seperti hak tanah tersebut, sebelumnya tadi yang saya bilang itu harus diterterakan secara lengkap. Jadi ahli-ahli warisnya itu harus ditulis secara lengkap juga agar kita mengetahui bagaimana proses awal sampai akhir tanah tersebut gimana. Dan kemudian yang terakhir, khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas, dan ukuran tanah. Seperti yang saya bilang sebelumnya itu, jika permasalahannya itu mengenai tanah, semuanya itu harus ditulis secara lengkap seperti jenis tanahnya, ukuran tanahnya, lebar luasnya, pemilik-pemiliknya, dan ahli warisnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai adanya gugatan yang tidak diterima dan gugatan ditolak. Jadi gugatan itu tidak semuanya bisa diterima atau diajukan secara langsung di persidangan. Jadi ada aja gugatan yang tidak akan diterima, yaitu adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang sebagai dasar tuntutannya itu tidak membenarkan tuntutan, bermaksud untuk menolak gugatan di luar pokok perkara. Kemudian ada gugatan yang ditolak, yaitu adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, bermaksud untuk menolak setelah mempertimbangkan pokok-pokok perkara. Kemudian adanya isi gugatan. Jadi dalam mengajukan gugatan, perlunya itu kita memperhatikan isi gugatan secara jelas dan sesuai fakta. Jadi isi gugatannya itu pastinya berbentuk dengan surat, dan dimana surat-surat itu kan pasti memiliki syarat-syarat kan. Nah, gugatan itu juga harus memenuhi syarat suatu surat, yaitu harus adanya tempat dan tanggal tinggal, tempat
tanggal lahir, harus ada kepada siapa dan kemana gugatan itu ditujukan, harus ada isi gugatannya, kemudian harus ada penutupnya yang mencantumkan siapa yang membuat atau mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani oleh siapa. Kemudian sesuai dengan pasal 8 menentukan bahwa gugatan itu memuat yang pertama, identitas para pihak, di mana terdiri atas nama, alamat, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, tempat kedudukan, umur, pekerjaan, dan status pernikahan. Kemudian yang kedua itu ada posita, adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau gugatan, alasan gugatan atau penggugat tersebut, di mana terdapat dua pokok yang paling penting yang harus kita perhatiin dalam posita ini. Yang pertama, dasar-dasar atau alasan yang menguraikan mengenai fakta atau peristiwa. Kemudian, dasar atau alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu membuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hukuman hukum penggugat atau tergugat dengan materi atau objek sengketanya. Kemudian selanjutnya adanya ciri-ciri gugatan. Jadi ciri-ciri gugatan ini, yang pertama itu adanya perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan dengan mengandung sengketa. Kemudian adanya sengketa yang terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak. Kemudian bersifat dengan berkomposisi pihak yang satu bertindak dengan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat. Kemudian dalam mengajukan sebuah gugatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengajukan sebuah gugatan perdata, yaitu penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan gugatan secara pro deo. Yang kedua, penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri. Dan yang ketiga, gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban sebelum pemeriksaan dan pembuktian. Dan yang terakhir, sesuai dengan arahan ujian akhir semester, yaitu menjelaskan proses dari pengajuan gugatan perdata di pengadilan negeri. Nah, jadi untuk proses pengajuan terhadap gugatan perdata di pengadilan negeri ini, yang pertama itu, kita itu harus mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri di bagian perdata. Jadi, setelah munculnya suatu kasus, seperti yang saya ambil tadi, ada contoh kasus hak tanah ini kan. Misalnya, hak ahli waris tanah yang bermasalah itu sengketanya kan, kita itu harus mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di bagian perdata dengan memberikan segala tuntutan atau informasi-informasi yang lengkap yang diperlukan agar proses gugatan ini dapat diterima, seperti luas tanahnya, lebar tanahnya, jenis tanahnya, lokasi tanahnya di mana, berapa panjang meter tanah ini, dan siapa ahli-ahli waris dan siapa yang bersengketa dalam kasus-kasus ini. Semua itu harus diajukan dalam sebuah gugatan agar ketua pengadilan negeri Batam ini dapat menerima gugatan tersebut. Kemudian yang kedua, menyerahkan surat gugatan dan dokumen pendukung. Jadi hal ini sangat diperlukan agar saat kita mengajukan gugatan, bukti-bukti yang kita miliki ini itu bisa dijadikan kunci untuk kemenangan kita dalam mengajukan gugatan ini. Misalnya dalam tanah, kita harus memberikan hak sertifikat tanah, atau bukti-bukti pembuatan tanah, atau foto lokasi dari tanah yang kita miliki, dan apapun yang bisa menguatkan bukti-bukti tersebut. Kemudian yang ketiga, surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Jadi, ketika kita menggugat suatu gugatan, surat gugatan itu harus ada tanda tangan dari kita sendiri. Misalnya saya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Batam, saya harus menandatangani gugatan tersebut agar surat tersebut terlihat sah dan memiliki fakta yang sesuai. Nah, kemudian yang keempat, surat kuasa yang sudah dilegalisir jika menggunakan kuasa hukum. Jadi, surat kuasa itu harus sudah dilegalisir agar terbukti sah dan faktanya dari surat kuasa tersebut. Kemudian yang kelima, bukti-bukti yang menguatkan gugatan seperti KTP, kartu keluarga, akta, dan lain-lain. Seperti sebelumnya yang saya bilang, dalam menyerahkan surat gugatan itu harus ada dokumen pendukungnya. Seperti inilah, kita harus memberikan KTP kita, kartu keluarga kita, sertifikat hak tanah kita. Hal itu agar dapat memberikan bukti yang lebih kuat lagi jika kita ingin memenangkan suatu persidangan atau gugatan ini.
Kemudian membayar panjar biaya perkara dan mendapatkan nomor gugatan. Seperti halnya kita harus membayar agar kita bisa melanjutkan gugatan ini dan mendapatkan nomor gugatan agar persidangannya dapat ditentukan pada hari apa, tanggal berapa, dan agar bisa disidangkan. Kemudian mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Jadi seperti yang kita ketahui, jika kita mengajukan sesuatu, itu tidak bisa pasti diterima. Pasti akan adanya ditolak atau tidak diterima juga kan. Nah, jadi kita itu perlu mengajukan berkas-berkas yang jelas dan bukti-bukti pendukung yang kuat agar gugatan kita ini dapat menerima persetujuan dari ketua pengadilan negeri, mau itu di kota Batam atau di kota-kota Indonesia lainnya. Kemudian mendapatkan tanda bukti penerimaan surat gugatan. Jadi ketika kita sudah mengajukan gugatan dan sudah diterima, kita itu harus ada tanda bukti kalau surat gugatan kita itu sudah diterima dan sudah di ACC oleh Pengadilan Negeri Batamnya. Hal ini agar tidak ada kesalahpahaman antara Pengadilan Negeri Batam atau dengan kita sendiri yang menggugat suatu kasusnya. Kemudian adanya menunggu surat panggilan sidang dari jurusita pengganti. Setelah semuanya telah dikumpulkan dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Batam, kita perlu menunggu surat pengadilan sidang agar kita mengetahui kapan sidang yang kita gugat ini berjalan. Kemudian yang terakhir, menghadiri sidang sesuai dengan jadwal. Jadi, dalam menjalankan gugatan ini, jika tanggalnya sudah ditentukan, kita harus hadir tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Batam ini. Hal ini dilakukan agar tidak adanya keterlambatan atau kekacauan dalam melaksanakan persidangan Pengadilan Negeri Batam di kasus perdata. Nah, setelah kita melakukan proses persidangannya akan berjalan hingga kasus ini selesai dengan cara kita sebagai penggugat atau tergugat kita itu menghadirkan saksi-saksi atau bukti-bukti tambahan, dan juga proses persidangan ini tuh bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Nah, sekian dari hasil diskusi saya mengenai proses pendaftaran atau proses pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batam. Jadi pada kesimpulannya itu, sebuah gugatan itu sangatlah penting dalam sebuah proses persidangan, karena tanpa gugatan tidak akan ada suatu kasus yang bisa diselesaikan dalam persidangan. Jadi sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi siapapun yang sudah menontonnya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Dan terima kasih, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Febri.